Oke teman-teman, selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang semua cerita dengan sabaran jenis. Dan pada kesempatan kali ini adalah malam Jumat. Jadi sepertinya kita akan membahas yaitu bagaimana jika urutan 5 hantu ini akan saya sebutkan dimasukkan ke dalam dunia militer dan membantu dunia permiliteran. Bagaimana teman-teman? Karena ini kita santai aja, kita intermezzo, kita senang-senang dan sambil relax aja, tidak perlu terlalu serius. Dan akan kita bahas setelah intro yang satu ini. Oke teman-teman, sekarang sudah siap untuk membahas hantu apa yang akan kita sebutkan, yaitu 5 hantu yang dapat membantu permiliteran kita. Dan yang pertama, di sini saya sedang memikirkan bagaimana jika dengan suster ngesot. Nah, suster ngesot itu kita tahu kan jalannya tuh ngesot-ngesot, dan dia tuh mungkin sejenis dengan kuntilanak dan semacamnya ya. Mungkin saja dia bisa digunakan saat ingin menjadi manusia. Dia harus dipaku teman-teman, dipaku bagian kepalanya untuk menjadi manusia kan, tetapi kan dia ngesot teman-teman. Nah, kengesotan itu kita manfaatkan ya teman-teman ya. Bagaimana jika kengesotan itu kita gunakan untuk menyapu ranjau. Nah, ranjau-ranjau yang ada di lapangan atau di kota-kota runtuh-runtuhan itu, suster ngesot tuh suruh lewat sana. Nanti kalau meledak tinggal kita kasih paku lagi, atau dia suruh pasang paku sendiri teman-teman, biar fisiknya nampak. Jadi kan itu alat yang efektif untuk membantu meledakkan landmine yang terpasang atau ranjau-ranjau darat yang terpasang teman-teman. Ketika dia dingesotkan, set langsung meledak dan di-repeat, diulang kembali diulang terus seperti itu sampai ranjaunya bersih. Dan itu sangat menghemat anggaran teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan anti ranjau yang harus ditembakkan pakai roket tuh, pakai roket jatuh meledak 2 hari itu buat bersihkan ranjau. Dan juga tidak perlu menggunakan metal detektor yang sangat berisiko, ataupun menggunakan seperti bulldozer gitu teman, itu sangat berisiko. Jadi kita cukup menggunakan suster ngesot yang dipaku, dan kita suruh ngesot ramai-ramai untuk melewati area yang di sana dicurigai ada ranjau teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang pertama ini? Apakah ini sudah masuk akal? Kita lanjut yang kedua. Sekarang di sini kita membahas yaitu yang sering orang-orang bicarakan juga, yang kadang mengganggu ibu-ibu hamil, yaitu kuyang teman-teman. Kuyang itu kan dapat terbang tanpa menggunakan energi roket, listrik, baling-baling dan semacamnya. Dia dapat terbang, dan sepertinya kuyang ini masih berupa manusia kan ya teman-teman ya, masih berupa manusia, bukan berupa gaib-gaib. Jadi dia tuh hanya memisahkan kepala dan organ-organ tubuh untuk melancarkan misi teman-teman. Nah, gimana jika di sini kita perankan kuyang itu untuk mengganti drone teman-teman, drone yang membawa granat. Jadi kuyang itu hanya cukup menggigit granat saja, tidak perlu untuk menabrakan diri atau kamikaze ya. Itu kan berisiko kalau dia itu kuyang itu masih berbentuk fisik. Jadi gimana jika untuk mengedrop saja, kan dia kan tidak akan terdeteksi, tidak ada suaranya juga teman-teman. Dia terbang ke atas markas, terus dia dropkan granat ataupun peluru RPG ataupun semacamnya untuk didropkan kepada area lawan teman-teman. Dan siapa juga yang akan mengira, apalagi malam hari teman-teman, bingung ini apa ini, tidak ada drone, tidak ada apa, kecuali jika di center pakai atau di rekam pakai kamera thermal ataupun ini teman-teman, kalau masih ada panas dia akan kelihatan. Akan tetapi untuk jarak tingginya kita masih belum bisa melihat ya. Kuyang ini punya kapasitas terbang itu hingga berapa meter ke atas teman-teman. Nah, tapi itu sudah cocok untuk membawa granat teman-teman ya, atau membawa logistik lainnya yang tidak terlalu berat, yang cukup untuk digigit saja itu bisa terbawa, dan itu sangat bermanfaat sekali teman-teman. Dan selanjutnya kita mengarah ke hantu yang ketiga. Yang ketiga ini, kita bagaimana jika mencoba menggunakan kolor hijau. Nah, mungkin skill dari kolor hijau ini teman-teman kan taunya tuh hanya skill cabul ya teman-teman ya. Akan tetapi teman-teman, kita bisa bayangkan kolor hijau itu kan kalau di cerita rakyat itu dia tuh bisa berubah menjadi suami dari orang yang ada di rumah itu. Nah, bagaimana jika jenderal perang yang datang ke sini atau gimana dari luar sana itu kan lagi ada di daerah sini gitu ya. Nah, kolor hijau ini ditugaskan untuk ke rumahnya teman-teman, dan kita beri teknologi yaitu seperti gadget ya, atau HP atau kamera atau semacamnya. Kita titipkan nih, kamu pakai kamera, nanti kamu rekam di sana, dan kamu
bisa ganti wajah menjadi wajah rekan baik dari jenderal itu. Nah, nanti kan direkam, ada rekamannya juga. Terus jadi apa? Akan ricuh teman-teman, ricuh karena, ini kok di rumah kok sahabat saya kok kenapa ke rumah saya? Padahal sahabatnya tidak ada di sana. Itu adalah ulah kolor hijau yang mengganti wajah atau mengganti rupa menjadi sahabat dari si jenderal ini. Jadi kan bisa dibuat perpecahan di sana teman-teman. Dan jenderalnya akan pulang, wah wis aku udah mau perang dah, aku mau ngurus rumah tangga dulu ke rumah. Nah, sudah kayak gitu gimana? Jadi kan sangat mantap strategi ini teman-teman. Ini bukan strategi fisik kan, tapi ini kita main perang psikologis di sini teman-teman. Nah, kurang mantap apa di sana untuk yang kolor hijau ini? Dan untuk selanjutnya ke hantu yang nomor 4. Nomor 4, bagaimana jika kita isi dengan tuyul? Nah, tuyul bukan sembarang tuyul teman-teman. Kita di sini melakukan seleksi tuyul dari yang warna sembaknya itu kita tidak memakai yang reguler ya, tidak memakai yang warna putih. Kita memakai warna sempak tuyul yang berwarna merah ataupun ungu teman-teman. Jadi kita memakai tuyul turbo untuk melakukan tugas ini karena kan dia memiliki kecepatan ekstrim itu. Nah, kalau tuyul ini kita tugaskan untuk mencuri berkas-berkas dari musuh teman-teman. Kalau dia suruh mencuri senjata takutnya gak kuat teman-teman ya, atau nanti malah kena tembak. Soalnya kita kan tidak mengajari safety kepada tuyul. Akan tetapi kita kan bisa membuat tuyul itu mencuri dokumen-dokumen yang berbentuk kertas ataupun kayak perjanjian materai dan semacamnya. Intinya semua kertas-kertas penting yang ada di sana kita minta tolong curi kepada tuyul itu teman-teman. Nah, jika sudah dicuri kan tidak bisa tuh, tidak tahu ini kemana, kita tidak bisa mengidentifikasi larinya berkas-berkas ini kemana. Sedangkan kita memegang berkas penting itu menggunakan tuyul turbo dengan kecepatan max 2 teman-teman. Itu bagaimana? Jadi kita juga melakukan pelatihan tuyul itu, dilatih bagaimana jika kecepatan max 2 untuk menahan G-force dan semacamnya untuk mengambil berkas dokumen. Dan kita pun juga mengajari dia untuk bagaimana membuka berkas teman-teman. Karena selama ini kan tuyul itu tidak bisa membuka ini kan teman-teman ya, membuka case-case yang seperti dalam bank gitu teman-teman. Untuk berkas-berkas penting ataupun uang-uang yang ada dalam ATM itu kan tidak bisa kan ya. Kita juga ajari caranya bagaimana membuka, mungkin diajari lockpicking ataupun semacamnya agar tuyul itu bisa efektif bekerja teman-teman. Nah, bukannya ini hal yang sangat mantap. Dan selanjutnya kita ke hantu yang kelima, dan ini lumayan untuk perang ekstrim teman-teman yang kelima ini. Dan teman-teman, apakah tahu Lampor atau pernah melihat filmnya yaitu Keranda Terbang? Wah, ini inovasi yang sangat mantap sekali teman-teman. Keranda terbang ini kan memiliki kapasitas tank di dalamnya itu menampung banyak sekali teman-teman. Kita bayangkan saja jika kita menggunakan keranda terbang kamikaze teman-teman ya, kita bisa mengisinya dengan beberapa bahan peledak atau TNT atau semacamnya yang kita kasih detonator pada ujung kerandanya itu untuk ditabrakkan kepada markas musuh ataupun tank musuh ataupun base-base musuh lah intinya teman-teman. Jadi kan itu sangat mantap. Akan tetapi jika stoknya terbatas teman-teman ya, takutnya nih kita kan nggak tahu nih unlimited ataupun hanya ada atau langka teman-teman ya. Ini adalah entitas langka. Kalau ini entitas langka, kita beri inovasi lain yaitu teman-teman seperti kita pasang assault rifle ataupun minigun teman-teman ya, atau gatling gun kita pasang, ataupun grenade launcher di sana dengan sistem komputer yang sudah memadai, juga punya sensor, radar, dan punya thermal, pelacak semacamnya. Jadi kan itu kan untuk menampung kan besar teman-teman. Keranda itu kan besar. Jadi dia tuh untuk menampung alat elektronik itu sangat mantap, sangat banyak, dan meskipun bentuknya ini relatif besar, akan tapi kan dia terbangnya tidak menggunakan tenaga yang seperti drone ataupun roket ataupun semacamnya teman-teman. Jadi kan itu bisa menyelinap untuk jalan di bawah dulu agar tidak diketahui oleh radar. Karena kan itu kebanyakan keranda itu terbuat dari ini teman-teman ya, terbuat dari bahan metal. Takutnya dia itu bisa memantulkan atau memantulkan gelombang radio yang sehingga akan dideteksi oleh radar. Jadi mainnya tuh di bawah dulu, mungkin 1 meter di atas permukaan tanah dengan membawa gatling gun. Bayangkan gatling gun dengan membawa amunisi, ribuan amunisi, bisa 10.000 amunisi. Dan nanti juga dikasih TNT untuk self destruction teman-teman, untuk meledakkan diri jika tertangkap. Nah, nanti kan dia bisa ngeflank teman-teman, ngeflank meskipun di air pun bisa, dia kan terbang. Jadi kan dia bisa semi amfibi teman. Di atasnya air tuh dia tuh bisa menyelinap di atas air. Jadi masuk ke belakang markas dan diberondong dari belakang. Siapa yang akan menyangka jika ada teknologi seperti itu di Indonesia ini teman-teman. Jadi wah, ini sudah
sangat jika kita membuat inovasi-inovasi tentang makhluk-makhluk halus yang ada di Indonesia ini, sebenarnya kita bisa bekerja sama, teman-teman. Nah, seperti itulah 5 hantu di Indonesia yang bisa kita ajak kerjasama dalam kegiatan militer, teman-teman. Sepertinya ini sudah cukup jelas di sini ya. Ini adalah inovasi yang sangat bagus. Siapa tahu kalau jika bisa, nanti kan dukun-dukun kan bisa jadi PNS itu, teman-teman. Jadi untuk rekrutmen kan yang rekrut kan dukun-dukun, teman-teman. Ayo, gimana? Mantap bukan? Jadi jangan lupa, teman-teman, ini hanya intermezzo saja. Dan jika teman-teman tertarik dengan konten seperti ini, silahkan komen saja hantu apa yang akan kita bahas untuk menjadi pasukan-pasukan dalam kemiliteran. Nah, ya karena ini kemungkinan setiap malam Jumat saya akan mengupload ini, teman-teman, tentang 5 hantu. Karena hantu di Indonesia sangat banyak, sangat bervariasi, dan bisa kita bahas satu persatu untuk aspek militernya, teman-teman. Dan siapa tahu ini menjadi inovasi yang membagongkan. Oke, teman-teman, seperti itu saja untuk konten malam Jumat hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan semoga teman-teman juga memiliki imajinasi yang lumayan mantap ya untuk ini semua, teman-teman ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share jika teman-teman ini terhibur, dan sebarkan kepada teman-teman yang lain. Ini sekarang kita sudah memiliki supranatural teknologi ataupun metafisika military system, teman-teman. Nah, seperti itulah. Jadi oke, cukup sampai sini aja. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya dan see you.